dua ledakan besar mengguncang Beirut, ibu kota Lebanon. Korban jiwa terus bertambah, sedikitnya 80 orang tewas dan lebih dari 4.000 orang lainnya terluka. MU versus LAS, menang 2-1, Setan Merah melenggang ke perempat final. Manchester United melenggang ke perempat final Liga Eropa. Kemenangan 2-1 atas LAS memastikan Setan Merah lolos dengan agregat 7-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Hai Asia Channel. Jadi di channel ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia khusus untuk SMP. Nah, sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu materi berita. Nah, jadi sebelum kita masuk materi berita, Ibu tanya dulu, hari ini kalian sudah mendengar berita apa aja? Apakah berita tentang ledakan di Lebanon? Tentang perkembangan virus corona? Atau bahkan di bidang olahraga nih, tentang Manchester United yang bisa masuk 8 besar Liga Eropa? Atau malah ada yang lain nih? Karena setiap hari berita itu sangat banyak ya, berasal dari seluruh penjuru dunia. Jadi pasti banyak sekali berita yang bisa kita dapatkan setiap harinya. Oke, nah silahkan komentar di bawah ini, kalian mendengar berita apa aja hari ini, atau yang terbaru yang terakhir kalian dengar berita apa. Oke, sekarang kita akan membahas pengertian unsur-unsur dan juga ciri kebahasaan dari teks berita. Pertama, kita bahas dulu tentang pengertiannya ya. Jadi, berita itu adalah laporan peristiwa atau kejadian terbaru yang berguna atau penting diketahui oleh masyarakat umum, diketahui oleh publik. Jadi harus berupa fakta dan juga berguna nih untuk masyarakat umum. Misalnya gini, ada siswa namanya Berry. Nah, Berry ini orang biasa aja, bukan orang yang terkenal, bukan anak raja dan segala macamnya ya. Biasa aja, siswa biasa. Kemudian dia tidak masuk hari ini. Apakah itu sebuah berita? Jawabannya bukan ya. Karena memang itu fakta, Berry tidak masuk hari ini ke sekolah. Memang itu fakta, benar adanya. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat umum, oleh publik. Jadi ini lebih ke lingkungan yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kalau berita itu harus penting untuk publik, ya harus berpengaruh. Kalau misalnya tidak masuk sekolah, kepleset sedikit, dan bukan orang penting gitu ya, itu belum bisa dikatakan berita. Jadi itulah pengertian berita ya. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur berita. Jadi unsur-unsur berita itu ada 6 ya. Kalau dulu kita ingatnya dalam bahasa Inggris 5W plus 1H. Apa aja W-nya? What, where, when, why, who, plus how ya. Tapi itu harus diterjemahkan dulu, apa, di mana ya, mengapa, tuh, siapa, dan lain-lain. Jadi itu ada 2 kali proses. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu versi bahasa Indonesianya. Tidak kalah mudah untuk diingat dan tidak perlu diterjemahkan lagi, itu untungnya ya. Apa itu? Yaitu adik Simba. Adik Simba. Ya, jadi ini adalah unsur-unsur berita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa unsur berita itu ada 6, bisa disingkat dengan adik Simba. A-nya adalah apa? Menunjukkan kejadian atau peristiwa yang ada, yang terjadi. Yang kedua, itu adalah di mana. Di mana, ingat ya, di mana itu penulisan di dengan mananya itu harus dipisah. Dan ini menunjukkan lokasi kejadian.
Kemudian yang ketiga itu adalah kapan. Kapan ini menunjukkan waktu, ya. Tahun bisa tanggal, hari, jam kejadian berita tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah siapa. Siapa menunjukkan orang yang terlibat dalam kejadian tersebut atau orang yang berstatement gitu ya, memberikan klarifikasi terhadap berita yang sedang terjadi. Yang kelima itu adalah mengapa. Nah, kalau yang ini butuh penjelasan yang panjang. Mengapa? Menunjukkan alasan suatu peristiwa bisa terjadi atau sebab suatu peristiwa terjadi. Jadi ini adalah sebabnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana. Bagaimana menunjukkan proses kejadian berlangsung. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi atau bagaimana setelah kejadian itu, apa yang terjadi. Oke, jadi ada 6 ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang, untuk menguji kepahaman kita terhadap unsur-unsur berita, Ibu akan tampilkan sebuah teks. Nah, ini adalah teksnya. Jadi tugas kita adalah menemukan unsur-unsur berita pada teks ini. Ini tentang berita terbaru ya. Ledakan dahsyat terjadi di Beirut. Oke, silakan dibaca dulu. Kemudian akan kita cari unsur-unsurnya. Nah, ini adalah sebelah kanan ada unsur-unsurnya. Itu adalah apa. Nah, apanya adalah ledakan dahsyat terjadi di Beirut, Lebanon. Kemudian di mana? Di mana ini adalah lokasi. Nah, ini sama nih. Di Beirut, Lebanon ya. Itu adalah di mananya. Terus kapan? Udah ketemu di mana bagian kapannya? Ya, pada Selasa 4 Agustus waktu setempat. Itu adalah kapan. Siapa? Siapa ini ada di paragraf ke-3. Bagaimana ketemu? Ya, ini adalah siapa? Kepala Keamanan Umum Lebanon Abbas Ibrahim. Nah, dia yang diwawancara berarti ya. Dia yang memberikan klarifikasi di situ. Kemudian, siapa sudah, sekarang mengapa? Mengapa bisa terjadi nih ledakan itu? Yaitu berasal dari 2.700 ton amonium nitrat. Ya, bahan tersebut disimpan di pelabuhan Beirut sebelum dikirim ke Afrika. Itu ya. Itu alasan mengapa ledakan ini terjadi. Dan terakhir bagaimana? Ya, bagaimananya adalah otoritas Lebanon berjanji akan memberi hukuman paling berat ke pihak yang bertanggung jawab. Jadi setelah kejadian ini efeknya adalah ini. Otoritas Lebanon berjanji akan memberikan hukuman paling berat ke pihak yang bertanggung jawab. Materi terakhir tentang berita yang akan Ibu jelaskan adalah ciri kebahasaan teks berita. Ada berapa cirinya dan apa saja? Simak penjelasan berikut. Sekarang kita akan bahas kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Ada 5. Yang pertama itu adalah bahasa baku. Yang kedua, menggelembung ya. Yang kedua itu adalah kalimat langsung. Yang ketiga itu adalah konjungsi penerang. Yang keempat, verbal mental, dan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Nah, di sini akan dikupas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah bahasa baku. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar. Ini yang ketutup ini adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bisa di-download juga di handphone. Itu untuk yang online. Jadi sangat memudahkan kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, ini yang pertama ini menggunakan bahasa baku dan populer ya. Sekarang kita bahas bahasa bakunya dulu. Jadi bahasa baku itu adalah kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi ada kata yang baku, ada yang tidak. Yang tidak itu tidak sesuai kamus. Misalnya yang baku, sistem, antre. Jadi selama ini kita akan mengatakan belajar antre, tapi yang ternyata yang benar itu adalah antre. Kemudian apotek, bukan apotik ya, tapi apotek. Dan risiko, bukan risiko tapi risiko. Nah, ini tidak bakunya, sistem pakai Y gitu ya. Kemudian antri, apotik, resiko. Dan masih banyak lagi kata-kata yang tidak baku ya. Kemudian di sini juga bahasanya harus populer. Kenapa kita memilih bahasa yang populer? Karena
berita itu tidak hanya dikonsumsi, tidak hanya dibaca dan ditonton oleh kalangan tertentu. Jadi bisa dari kalangan bawah, menengah, dan ke atas juga. Jadi semuanya universal. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lapisan masyarakat tersebut, yaitu populer. Nah, contoh kata populer misalnya gini. Perdi mendapatkan keuntungan 100.000 dari hasil berjualan. Nah, ini maaf ya tipe berjualan ikan mas. Nah, berjualan ini termasuk ke bahasa yang populer. Sedangkan yang tidak populer itu atau kata kajian namanya, itu adalah laba. Perdi mendapatkan laba 100.000 dari hasil berjualan ikan mas, gitu ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah kalimat langsung. Tuh. Kalimat langsung juga sudah pernah dipelajari di kelas 7 pada teks fantasi. Silakan ingat-ingat kembali. Nah, ini kalimat langsung. Jadi kalau kalimat langsung, kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Gitu ya, tanda petik 2. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini membahas tentang corona gitu ya. Nah, ini ada tanda petik 2. Semua negara berlomba untuk mengembangkan vaksin karena vaksin adalah salah satu cara untuk melindungi masyarakat dunia. Kemudian diteruskan dan ditutup dengan tanda petik 2 lagi. Kata Wiku dalam tayangan yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Setpress Kamis tanggal 6 bulan 8 2020. Jadi gitu ya. Dari kalimat langsung itu tandanya adalah tanda petik 2. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini adalah kata hubung. Konjungsi itu kata hubung yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Konjungsi penerang itu adalah bahwa. Contohnya seperti ini. Zahra mengatakan bahwa belajar bahasa Indonesia menyenangkan. Nah, ini adalah konjungsi penerang karena ada bahwanya. Jadi mudah kalau belajar konjungsi penerang ya. Lanjut. Itu adalah kata kerja mental. Kata kerja mental atau verbal. Verbal itu adalah kata kerja ya. Verbal mental adalah kata kerja atau tindakan yang tidak tampak di mata atau tidak terlihat, hanya bisa dirasakan. Contohnya, berpikir. Berpikir itu tidak kelihatan. Kita nggak tahu dia berpikir apa melamun, apa kosong otaknya, kita nggak tahu ya. Itu nggak kelihatan. Tapi itu aktivitas. Merasakan, kita nggak tahu apakah dia merasakan atau tidak, kemudian membayangkan, berasumsi, memahami, dan lain-lain. Jadi intinya tidak kelihatan, tindakan itu tidak nampak di depan mata. Kalau kita yang nampak gitu ya, misalnya berjalan kan kelihatan orang jalan, mencuci piring kelihatan orang itu mencuci piring, memasak itu juga. Itu yang kelihatan kan, kalau yang mental itu tidak terlihat. Contohnya ini, warga merasakan. Nah, ini merasakan ini kan tidak terlihat, tapi ini sebuah kata kerja. Yang terakhir itu adalah konjungsi temporal. Ini juga sudah pernah dipelajari di kelas 7, materi teks prosedur. Oke, kita lihat ya. Konjungsi temporal adalah kata hubung penanda waktu atau urutan waktu. Jadi ini berhubungan dengan waktu ya, tempo. Ini contohnya. Setelah, sebelum, ketika, saat, lalu, kemudian, pertama, kedua, awalnya, dan lain-lain lah. Ini. Setelah api berhasil dipadamkan, warga menjadi lebih tenang. Nah, itu konjungsi temporal. Oke, itulah tadi kaidah-kaidah kebahasan teks berita. Ada 5, bahasa baku dan populer, kalimat langsung, konjungsi penerang, verbal mental, dan terakhir adalah konjungsi temporal. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar materi pengertian berita, unsur-unsur berita, dan juga yang terakhir adalah ciri kebahasaan berita.
Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami dan mengerti tentang materi ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Semuanya Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.